الرحيم الذي بعث رسوله سيدنا محمدا رحمة للعالمين وصلاة الله وسلامه على حبيبنا والشافئنا ومولانا سيدنا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا اللهم يا ربنا أنزل في قلوبنا الرحمة نرحم بها إخواننا ونرحم بها عبادك إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita dengan silsilah hadis Arba'in Nawawiyah. Kita saat ini sudah sampai kepada hadis yang ke-17. Bil barokah kita baca sepintas insyaallah. Kemudian setelah itu kita akan masuk silsilah pengajian yang lanjutan daripada pertemuan yang lalu. Kita saat ini kepada hadis as-sabi asyar, hadis yang ke-17. Hadis ke-17 ini diriwayatkan an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus, dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, beliau bersabda, innallaha kadzabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat al-ihsan, kebaikan, ala kulli syai'in, pada segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang berada di hamparan bumi ini kecuali di situ ada kebaikan. Kadzabal ihsan artinya kalau orang menekuni di saat berurusan dengan sesuatu tersebut sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya akan menjadi ihsan, apapun itu. Mungkin ada orang melihat batu di pinggir jalan begitu, ada kebaikan jika kita tahu dengan batu di pinggir jalan. Bagaimana agar menjadi kebaikan? Kita singkirkan batu tersebut. Duri kalau kita lihat duri jelek, ada apanya dengan duri? Tetapi bukan durinya, akan tapi duri yang diletakkan oleh seorang hamba di pinggir jalan kemudian anda angkat, maka bahagia bagi anda. Semuanya seperti itu. Allah mencatat kebaikan kalau kita faham. Jadi ini kemurahan Allah. Kalau kita ingin mencari pahala kemuliaan di hadapan Allah, begitu murahnya Allah. Segala yang terhampar, segala yang berada di hamparan bumi ini bisa menjadi kebaikan kalau kita mau dan mengerti caranya. Ala kulli syai', segala sesuatu, apapun. Mungkin di pinggir jalan ada seorang perempuan membuka auratnya, Allah mencatat kebaikan untuk itu. Bagaimana caranya? Di saat kita lewat kita pejam mata dan tidak melihatnya, kebaikan untukmu. Untuk dilanjutkan dengan amar ma'ruf yang lembut, yang indah, lebih lagi. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Sabda Nabi, wa idza qataltum, jika kamu membunuh, apakah pembunuhan dalam peperangan atau membunuh binatang yang diperkenankan untuk dibunuh, ular yang berbisa yang bakal mengganggu kita, binatang-binatang yang mengganggu kita boleh dibunuh. Tapi fa ahsinul qitlata, tapi bunuhnya yang benar. Jangan gara-gara kamu marah kepada binatang tersebut lalu kamu cincang, kamu siksa, enggak, bunuh saja, selesai. Sampai urusan bunuh binatang yang mengganggu kita pun tidak boleh. Kalau ular cepat bunuh. Jangan gara-gara kita marah sama ular cubit, potong-potong kecil-kecil, enggak, tapi bunuh, selesai. Termasuk di dalam peperangan pun tidak boleh mencincang lawan, bunuh, selesai. Nabi melarang bahkan dengan nas, wala tumathilu, jangan kau cincang musuhmu. Mungkin dia adalah penjahat atau dia adalah musuh yang paling jahat, membunuh kaum muslimin sebanyak-banyaknya. Akan tapi pun demikian, adab peperangan Nabi adalah kalau kau bunuh dia, bunuh. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib pun berpesan di saat dalam keadaan sakit menjelang ajal beliau, bekas
tusukan tombak Abdurrahman ibn Muljam, dibunuh oleh seorang yang mengaku dirinya muslim. Yang membunuh itu sholat jamaah bersama Imam Ali. Kalau orang sudah salah berpikir itu, biarpun ngaku Islam jadi pembunuh, pengebom itu. Dia adalah seorang muslim, duduk di belakangnya Imam Ali, sholat bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali jadi imam. Setelah Imam Ali keluar, diikuti tombak. Karena menganggap apa? Imam Ali adalah keluar dari iman, gampang mengkafirkan orang lain. Namanya Khawarij. Sampai hari ini pun ada orang dikit-dikit mengatakan kafir. Imam Ali dibunuh dalam keadaan semacam itu. Sampai di saat sakit, Imam Ali pesan, kalau aku mati karena ini berarti orang itu harus dikisos. Tapi tolong, jangan kau cincang. Bunuh saja, selesai. Pendidikan dari Nabi tidak boleh mencincang. Bunuh binatang jangan diseksa. Bunuh, selesai, beres. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhata. Kalau nyembelih harus orang yang ngerti, sehingga di saat nyembelih itu bisa benar. Sembelihannya itu yang bagus, nyembelihnya, sehingga dia cepat mati. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Kalau engkau menyembelih tadi, hendaknya kau tajamkan pisaumu. Jangan pasuk pisau tumpul untuk menyembelih ayammu atau kambingmu. Tajamkan dahulu. Wal yurih dhabi tahatahu, hendaknya menjadikan sembelihnya itu tidak merasa kesakitan. Cepat disembelih, tajam, cepat. Wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Ini adalah salah satu gambaran tentang bagaimana rahmatnya Rasulullah, yang dikatakan difirman oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah menjadi kasih sayang untuk semesta. Termasuk di dalamnya adalah binatang. Secara umum Nabi adalah kasih sayang. Maka pengikut Nabi harus mengambil bagian daripada sifat kasih sayangnya Nabi SAW. Nabi adalah kasih sayang kepada semua makhluk, manusia, bahkan binatang pun mendapatkan kasih sayang Nabi. Di saat disembelih pun Nabi mengatakan, wal yurih dhabihatahu, hendaknya di saat kau menyembelih, kau tajamkan pisaumu sehingga sembelihanmu itu bisa cepat, sehingga sang binatang itu tidak merasakan sakit terlalu lama. Dari Nabi SAW. Jadi Nabi rahmat, termasuk binatang. Dalam riwayat lain, lihat, begitu bahayanya orang berbuat zalim sampai Nabi mengatakan, "Udzibatil mar'atu fi hirratin." Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kenapa dengan kucing? Ada apa dengan kucing? Ada seseorang menyekap kucing. Kucing disekap sampai mati. Bukan disekap lalu dikasih makan atau dibiarkan biar cari makan sendiri. Enggak, tidak dibiarkan agar mencari makan sendiri, juga tidak dikurung lalu dikasih makan. Disekap tidak dikasih makan sampai mati, zalim dia. Maka menjadi udzibatil mar'atu fi hirratin, diseksalah seorang perempuan gara-gara seekor kucing. Zalim kepada kucing saja menjadi sebab masuk neraka. Bagaimana zalim kepada manusia? Dan ini adalah kasih sayang Nabi. Bahkan begitu kasih sayangnya Nabi, di dalam peperangan pun kasih sayang masih ada. Bukan semata-mata dendam dan kekejaman, tidak. Peperangan Nabi adalah untuk membela. Dan peperangan Nabi bukan untuk menyerang. Tidak ada peperangan yang diajarkan Nabi untuk menyerang. Nabi senang perdamaian. Tapi di saat musuh memerangi kita, nggak mungkin kita langsung nyerah saja, bunuh saya, nggak. Kita perlu membela diri, maka itu adalah pembelaan. Terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Akan tapi pun demikian, Sayyidina Muhammad SAW di dalam peperangan itu pun memberi rambu-rambu. Di antaranya adalah jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh orang tua, jangan kau bumi hanguskan peternakan dan perkebunan. Karena apa? Peternakan dan perkebunan adalah untuk bahan makan bagi mereka. Dan jangan kau bunuh orang sipil yang tidak ikut perang, jangan kau bunuh. Lihat, tidak ada perang yang diajarkan Nabi itu perang dendam. Akan tapi bagaimana di luar Islam sana? Jangankan kok membela, malah menjajah kadang-kadang. Masuk negerinya orang membantai, menghabisi orang. Membawa sebuah agama. Agama apa ini bawa kita? Datang ke Indonesia membawa agama, setelah itu apa? Mengambil kekayaan kita, berbuat zalim kepada kita. Kok masih diambil agamanya? Ini kan betul-betul aneh. Islam tidak ada semacam itu.
Islam tidak mengajari kekejaman, dan kasih sayang Nabi itu tampak dalam segala bentuk kehidupan. Sampai diceritakan kasih sayang Nabi silsilah, kasih sayang Nabi kepada binatang, sampai kasih sayang Nabi kepada orang kafir sekalipun ada punya kasih sayang. Sehingga Nabi kalau bertemu dengan orang kafir yang musuhi Nabi itu, Nabi tidak lepas untuk berdoa, ya Allah berikan hidayah kepadanya. Bahkan orang kafir yang menyakiti Nabi, seperti waktu Nabi berada di kampung Taif, Nabi dipukulin, Nabi diseksa, Masya Allah, keluar dari tempat tersebut, Nabi melihat ke langit, takut ada musibah yang diturunkan oleh Allah. Karena saking takutnya Nabi musibah diturunkan kepada orang kafir yang menyakitinya, Nabi menengadahkan tangan dan memohon, Allahumma la tu'adzibhum, ya Allah jangan kau seksa mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku itu, mereka itu berbuat begitu, menyakitiku, memukuliku karena mereka itu tidak tahu, ya Allah. Dengan ahli maksiat pun Nabi pun punya kasih sayang. Selalu memandang orang lain dengan mata kasih sayang. Nah, sekarang ini loh yang hilang di mata kita. Kita selalu memandang orang lain dengan merendahkan karena kita sudah merasa soleh atau solehah, merasa jago ngaji, jago ahli ibadah dan sebagainya. Kalau lihat orang bermaksiat langsung pandangan biji, seolah-olah dia sudah harus neraka dan saya surga. Mungkin ada seorang wanita yang tidak menutup auratnya, kemudian menjual diri, pelacur, mohon maaf. Karena kita tidak sabar karena kesombongan kita, buru-buru memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Itu bukan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan Nabi adalah kasih sayang. Maka ikuti akhlak Nabi. Ikuti akhlak Nabi. Pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang. Termasuk ahli maksiat sekalipun hendaknya kita pandang dengan kasih sayang. Bukan pandangan dengan merendahkan, bukan pandangan dengan menghinakan, tidak. Pandangan kasih sayang itu dimulai dengan banyak memohon kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dia, memberikan petunjuk kepadanya. Inilah yang hilang di dalam kehidupan kita. Bahkan saking krisis kita itu, krisis kasih sayang, seorang anak kurang ajar sama orang tuanya, suami memukul istri, istri memukul suami, dan seterusnya. Mana kasih sayang yang diajarkan Nabi? Nah, ini sering kita lupakan. Satu sifat yang mulia pada Nabi adalah kasih sayang. Termasuk dalam kepada binatang pun Nabi adalah penuh kasih. Diceritakan Nabi kasih sayang dengan anak-anak kecil. Dengan anak kecil Nabi kasih sayang. Sampai suatu ketika Sayyidina Anas bin Malik itu anak kecil yang dihibahkan oleh ibundanya kepada Rasulullah. Jadi waktu Nabi masuk Madinah itu, orang-orang banyak menghadiahkan Nabi sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang ngasih baju, ngasih makanan dan yang lainnya. Cuman ada Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik itu gak punya apa-apa. Lalu ngadep ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang di Madinah menghadiahkan kepadamu bermacam-macam. Ada uang, ada makanan, ada baju, pakaian. Akan tapi saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Aku hanya punya seorang anak, aku hibahkan kepadamu, Anas bin Malik. Cerdas dia. Sehingga Anas bin Malik diterima oleh Rasulullah SAW menjadi khatib yang terkecil. Masih anak-anak. Masih anak-anak umur 7-8 tahun. Dihadiahkan untuk Rasulullah. Inilah orang cerdas. Yang lain hadiahnya sudah habis dimakan Rasulullah, dan tapi ini hadiahnya apa? Menjadi ulama Sayyidina Anas bin Malik. Disebut-sebut sampai hari ini. Kata Sayyidina Anas, Nabi Muhammad itu kasih sayangnya luar biasa. Suatu ketika lagi memberi tugas kepadaku. Namanya aku waktu itu masih kecil, nih ceritanya Sayyidina Anas. Oh, namanya saya masih kecil, ya namanya anak kecil. Di saat diutus Nabi, saya ngelihat anak-anak main, saya ikut main dengan anak-anak. Lupa perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak marah, Nabi tidak uring-uringan. Tiba-tiba di saat saya main dengan anak-anak itu, ada yang menyekap mata saya, menutup mata saya dari belakang. Kaget saya. Baru setelah beberapa detik aku sadar kalau ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sang perawi bertanya, "Wahai Imam Anas, dari mana kamu tahu kalau itu Rasulullah?" Aku mengetahui itu Rasulullah dari dua ciri. Yang pertama adalah lembutnya tangannya dan bau dan harum baunya. Lembut tangannya dan harum baunya. Maksudnya apa? Kok sempat-sempatnya Nabi main, sempat-sempat yang lihat anak kecilnya camperin, diajak guyonan sekali. Itulah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Muhammad waktu Nabi Rasulullah waktu sholat, suatu ketika Sayyidina Husain waktu Nabi sholat itu naik di punggungnya. Namanya anak kecil umur 6 tahun 7 tahun. Naik di leher waktu lagi sujud. Sehingga sujudnya Nabi ditambah panjang lagi.
Sampai sahabat di belakang tuh bingung, kenapa kok bang? Nggak tahu kalau ada yang duduk di sini. Setelah tidak lama kemudian berdiri Nabi Muhammad, kemudian tasyahud, salam, assalamualaikum. Setelah assalamualaikum, sahabat Nabi pada bertanya, ya Rasulullah, apa cara sholat dirubah sekarang? Kok jadi sujudnya panjang banget? Nabi menjawab, oh tidak. Ghair anna ibni hadza irtahalani, anakku ini Husain naik di punggungku. Wa inna akrahu, aku tidak senangan uajilahu hatta yaqdiya hajatahu, aku tidak ingin buru-buru nurunkan dia sampai dia puas di leherku. Sampai yang melihat nikmat rakibal markub, sungguh indah, yang dinaiki indah, yang menaiki indah. Jadi lihat Nabi membiarkan mentang-mentang sholat anaknya naik punggung, tetap saja berdiri jatuh. Biarkan dulu sampai puas di lehernya. Masya Allah. Dan tidak membatalkan sholat. Kasih sayang. Bahkan Nabi menggendong bayi dalam sholat, ada riwayat mengatakan sampai 7 bayi yang pernah, bukan 7 bayi digendong bareng, tidak. Ada 7 bayi yang pernah duduk dengan Nabi lalu di pangku Nabi, dalam riwayat ada sampai sholat. Jadi Nabi ada sholat, ada bayi nangis, digendong sambil digendong. Setelah diturunkan setelah diam. Itu adalah kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada anak-anak. Bahkan Nabi peduli kepada anak kecil. Sekarang kita bagaimana? Kadang kita peduli dengan anak sendiri. Di hari raya begini Nabi Muhammad melihat anak bermain, senang Nabi melihat anak bermain. Kayak didukung, main tidak apa-apa, senang begitu. Tapi di pojok sana ada satu anak kok diam saja. Peka Nabi. Imamnya orang peka Rasulullah. Melihat ada anak kecil, didekati. Sayang sini. Kok kenapa kamu tidak main? Kenapa kok wajahmu susah? Mereka pada bermain karena mereka senang. Dibelikan baju baru oleh orang tuanya. Lah kamu? Aku tidak punya orang tua. Aku tidak punya orang tua. Baik. Apa sabda Nabi? Dihibur anak kecil. Baik. Kalau kamu tidak punya orang tua, apakah kamu tidak senang kalau aku jadi orang tuamu? Dan aku akan berikan kamu baju. Diberikan baju. Jadi peka, jangan mentang-mentang bukan anaknya langsung nggak tahu, nggak mau tahu anaknya siapa, mau terserah. Kasih sayang itu diberikan kepada anak kecil, biarpun bukan anak kita. Nabi kalau lihat anak kecil upayakan sedang ada sesaat bawa halawah manisan dibagi. Anak kecil ada kemuliaan di hadapan Allah, rahmat dengan anak kecil. Apa sih salahnya memegang kepalanya, menyentuh kepalanya dengan penuh kasih sayang? Nabi mencium putra beliau yang cucu beliau Sayyidina Hasan. Dicium bibir Sayyidina Hasan, dicium pipi Sayyidina Hasan, meluk anaknya. Sampai saat itu ada namanya salah satu sahabat Nabi SAW mengatakan, demi Allah aku punya anak 10 tidak pernah mencium anakku. Punya anak 10 tidak pernah cium anakku. Nabi langsung mengatakan, Nabi bersabda, man la yarham la yurham. Yang tidak punya kasih sayang kepada anak-anaknya gak bakal mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ini kasih sayang sampai anak-anak kecil. Tolong ini kasih sayang. Biarpun bukan anak kita itu, tapi kasih sayang menjadi watak, sifat. Bukan kasih sayang karena anakku, tidak. Kasih sayang kepada semua anak kecil. Alaysa minna malam yarham sohirona. Sampai Nabi mengancam, bukan termasuk golonganku yang tidak peduli dengan anak-anak kecil dan punya kasih sayang. Ayo coba sekarang kita. Sejauh mana kasih sayang kita ini kepada anak-anak yang ada di rumah, tetangga kita dan sebagainya. Mungkin kita tidak pernah peduli dia mau sekolah atau tidak. Sekarang harus hidup kepekaan, harus hidup hati kita. Mungkin dia tidak bisa sekolah karena kurang biaya. Yuk kita pikirkan. Apalagi dia adalah seorang anak yatim misalnya, seorang yatim piatu yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Jangan mikiri kita anak kita sendiri, ketahuilah kalau pengen anak kita berhasil, tolong dia. Maka di saat kita menolong anaknya orang lain, Allah yang akan menolong anak kita sesuai janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhihi. Kalau kita menolong anaknya orang, maka Allah akan menolong anak kita. Ayo kita hidupkan kepekaan kita dengan anak-anak kecil di kiri kanan kita. Termasuk program yang akan kami serukan adalah program peduli anak-anak yang tidak mampu, anak yatim, di antaranya dengan cara siapa yang mau membantu. Misalnya mengambil satu anak yatim satu, kita sekolahkan yang ada pondoknya per bulan 500.000. Satu orang, kalau nggak mampu satu orang yang berdua deh. Agak pelit sedikit berdua 250-an ya.
Kalau pelitnya agak tinggi ya 100-an deh, 5 orang. 100 masih mikir tuh. Nah. Dan ketahuilah bahwasanya dengan cara semacam itu adalah katrol buat anak kita. Kalau Anda punya anak pengen berhasil, cepat berhasil, ambil anak fakir, anak yatim, anaknya orang lain yang butuh bantuan, biayai seperti membiayai anak kita. Itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada ngundang guru kursus. Karena apa? Kita menolong anaknya orang lain, langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita serukan untuk peduli dengan ini semuanya. Kalau Anda punya anak 2, paling tidak cari 1 anak yang harus kita biayai sempurna. Seperti biaya anak kita. Maka 500.000 per bulan kita pondokkan di mana? Kita biayai terus sampai dia selesai. Ketahuilah dengan seperti inilah, maka anak kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk juga mempunyai hati yang kasih sayang ini. Ada orang, Masya Allah, kalau paling sibuk hanya urusan anaknya sendiri, mulai dari fasilitas yang banyak sekali sampai diundangkan guru kursus segala macam dan sebagainya. Tapi lihat anaknya tetangga tidak pernah peduli, susah bener anaknya nanti. Karena apa? Hatinya keras, tidak peduli dengan anak-anak kecil, tidak ada kasih sayang. Ini kasih sayang Nabi kepada anak kecil ya. Kasih sayang Nabi kepada wanita, luar biasa. Kalau sekarang adanya orang nyeru kesetaraan gender dan sebagainya, apa yang kau perjuangkan? Apakah gak cukup dengan perjuangan Nabi SAW? Nabi akan memuliakan wanita, memuliakan istri. Bagaimana Nabi dengan Siti Aisyah yang waktu itu masih kanak-kanakan, diajak bermain, kejar-kejaran. Suatu ketika kejar-kejaran dengan Siti Aisyah, Nabi kejar-kejaran dengan istrinya. Sampai suatu ketika Siti Aisyah itu menang, sehingga Nabi Muhammad mengatakan, aku kalah Aisyah. Pada beberapa tahun kemudian, Siti Aisyah sudah dewasa, larinya tidak secepat di saat masih kanak-kanak. Lari dengan Nabi, Nabi menang. Nabi mengatakan apa? Ingat Aisyah, 1-1. Hadih bitilka. Dulu aku kalah, sekarang aku menang. Guyonan dengan Siti Aisyah. Dan Nabi menghibur istrinya. Dan Nabi menyelesaikan masalah adalah dengan keindahan. Tanda kasih sayang Nabi SAW. Bahkan ada pemandangan indah ya, Rasulullah ini dengan istri-istrinya. Kalau kita baca dengan hati ya. Pernah suatu ketika Siti Aisyah itu melihat di samping masjid ada orang main tari tradisional Habasyah. Ada rebana, ada pukulan-pukulan begitu. Sambil nari-nari begitu, tak nari. Siti Aisyah dengar, ya Rasulullah, apa itu? Ini ada orang Habasyah lagi senang-senang karena hari ini hari raya Aisyah. Ya Rasulullah, aku pengen lihat. Oh, kamu pengen lihat? Sini kalau begitu. Diizinkan oleh Rasulullah untuk melihat orang Habasyah yang lagi nari-nari. Sebab Nabi mengajari akhlak yang baik. Kamu di belakang Aisyah. Sehingga Siti Aisyah di belakang Rasulullah melihat. Badannya Siti Aisyah ditutup oleh Rasulullah. Apa kata Siti Aisyah? Waktu itu aku melihat di belakangnya Rasulullah dan daguku ada di pundaknya Rasulullah. Lalu Siti Aisyah mengatakan, wa kana khaddi ala khaddihi, dan pipiku nempel di pipinya Rasulullah SAW. Bayangkan indahnya. Nonton bareng, pipinya nempel. Sekarang orang kaya punya televisi aja pisah, di kamar sana, kamar sini, hanya gara-gara hobi sinetronnya beda. Nasib tuh. Sudah gitu katanya mesra, bohong, hayal. Di bandara aja sudah beda ini. Ini istrinya sibuk dengan urusan sama yang mana? Sendiri 2 jam. Innalillah. Mana kasih sayang yang diajarkan Nabi? Mana kemesraan yang diajarkan Nabi? Sampai Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah ini salah satu istri beliau. Suatu ketika mau naik onta. Onta itu kalau mau dinaiki dirunduk, dipegang kepalanya lalu berunduk, duduk. Baru nanti orang bisa naik. Waktu itu Siti Aisyah Sayyidah Sofiyah mau naik itu kerepotan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tiba-tiba jongkok memberikan lututnya. Sofiyah, injek kakiku baru naik. Didorong lalu naik. Kalau bahasa sekarang tuh suaminya bukain pintu dah. Maka putriku, Ratu Soleha, cantik gitu ya. Ini adalah bagaimana perhatian Nabi kepada wanita. Begitu sebaliknya Nabi mendidik wanita-wanita seperti Sayyidat Fatimah Zahra bagaimana mengabdi kepada suaminya. Semuanya makna kasih sayang kalau kita ikuti pendidikan dari Nabi. Sampai ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah nih,
Ya Rasulullah, kalau seandainya saya nanti menikah, apa kewajiban saya kepada suami saya? Nabi menjawab dengan bahasa yang singkat, tapi itulah hakikat keindahan kalau orang paham. Nabi menjawab, kalau suamimu menghendakimu, biarpun kau di atas keledaimu, maksudnya mau melakukan aktivitas, turun, layani suamimu. Kalau orang paham makna keindahan, mengerti ini adalah keindahan yang diajarkan Nabi. Kecuali wanita dungu mengatakan, kok sampai begitu? Suruh ngapain? Bukan suruh ngangkat batu kamu, bukan suruh berjemur di bawah matahari, akan tapi suruh melayani dalam keindahan. Cuman ada sebagian wanita yang mendengar begini, kok serendah itu? Bukan suruh ngangkat batu kamu. Akan tapi untuk indah di rumahnya. Jika suamimu menghendakimu, lihat segera. Sebab, mohon maaf, seorang suami kadang-kadang di luar melihat sesuatu yang haram, sehingga bangkit syahwatnya, hanya ingin melampiaskan dengan yang halal. Pulang sampai ke rumah, dididik oleh Nabi, keindahan itulah hakikat kasih sayang Nabi SAW. Cuma ada sebagian wanita yang tidak cerdas, nggak pernah ngaji. Ngajinya sama sinetron, sama. Kalau sudah suaminya pengen itu, aduh macam nunda-nunda, nyuci piringnya lama-lama. Asy'allahu model apa ini perempuan kayak begitu itu? Ada aja itu. Lama-lama itu nyuci piring biasanya cepat 2 menit, jadi 30 menit. Ngambil air, biasanya tidak pengen ke sana dulu. Ini modelan perempuan-perempuan yang tidak masuk ini. Ada di sini. Ada enggak Pak di sini, Pak? Tidak begitu Ibu ya. Pendidikan dari Nabi itu semua adalah mengarah kepada keindahan, pelayanan, pengabdian. Nabi mengajarkan keindahan sehingga Nabi rahmatan lil alamin. Kalau dipatuhi semua pendidikan dari Nabi akan menjadikan hidup indah. Istri kepada suami, suami kepada istri, juga seperti itu. Pengabdian seorang suami kepada istri. Kemudian dengan orang tua, Nabi marah kalau ada orang durhaka kepada orang tua. Bahkan diancam tidak akan masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengancam orang memutus tali persaudaraan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Karena memutus tali persaudaraan adalah kebusukan jiwa. Bagaimana bapaknya sama ibunya sama, berantem tidak selesai-selesai, tidak tegur sapa. Model manusia apa itu kalau bukan manusia busuk yang tidak boleh masuk neraka surga? Sama adiknya lihat, sama kakaknya, rebutan waris nggak selesai-selesai. Sudah begitu sering umroh, innalillah, umroh ini masuk neraka lewat Mekah itu namanya. Ada model manusia itu ini ada, karena tidak mengenal bagaimana pendidikan indah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hatinya selamat, kok mengambil hak saudaranya? Karena hatinya selamat, bahkan kalau perlu ambil milikku dek, karena kamu belum punya rumah dan sebagainya, akan dibantu. Tapi mana pendidikan kasih sayang ini saat ini? Saat ini pada propos kasih sayang, sehingga yang namanya kezaliman itu sudah menjadi biasa. Di pasar ada yang zalim, pedagang bohong, sudah hilang kasih sayang. Mau jadi bawahan jelas, apa menjadi bawahan nggak serius, banyak mencuri, apa banyak korupsi waktu, korupsi yang jadi atasan juga nindes, repot. Mana hilang makna kasih sayang. Ini ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kita memandang anak-anak kita, pembantu di rumah kita, bagaimana pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita lakukan dengan pembantu kita? Karena dikuasai oleh kesombongannya, pembantu seolah-olah binatang atau tidak ada nilainya. Mana sebutan kalimat yang baik untuk dia? Kaidah tidak berubah. Kalau dia lebih tua dari kita, kita harus menghormati dia. Biarpun pembantu kita dengan tata krama dan adab. Mungkin kita harus menyuruhnya, akan tapi kenapa? Apa sih salahnya kita mengatakan, "Mbok, mohon maaf, tolong ambilin nasi." Tidak usah dengan bahasa kesombongan. Dan semakin cantik, semakin ganteng kalau kita dengan akhlak yang mulia. Cuman hilangnya kasih sayang, merendahkan. Pembantu seolah rendah. Enggak, pembantu ahli surga banyak. Bosnya masuk neraka, banyak pembantunya di surga ada. Mana kasih sayang ini? Memang pembantu harus kerja sesuai dengan ikatan kerja dengan kita kerja. Akan tapi cara menyuruh, cara menghentikannya hendaknya dengan cara yang baik. Mungkin kita harus membangunkan di tengah malam, mungkin kita harus banyak minta maaf karena waktunya dia istirahat.
karena kita butuh bantuan, tolong mbok, bisa tidak usah keras-keras, assalamualaikum, dengan bahasa yang lembut. Kita perlu akhlak dengan pembantu. Pembantu sekalipun harus penuh kasih sayang kita. Kepada siapa lagi? Kepada orang bermaksiat. Pendidikan Nabi adalah akhlak yang mulia, kasih sayang. Pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan merendahkan. Kita tuh sering memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Apalagi di saat kita sudah mulai bergabung dengan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa kasih sayang. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar yang sesungguhnya. Dia ingin menampakkan kalau dirinya adalah orang hebat, sombong. Akan tapi amar ma'ruf nahi mungkar harus barengi dengan kasih sayang. Jujur misalnya, di saat kita melihat beberapa anak muda mabuk di pinggir jalan, atau mungkin melihat anak gadis yang dandanannya masya Allah seronok, baju tidur dipakai di pinggir jalan misalnya, atau mungkin lihat pelacur, mohon maaf, hamba yang diuji oleh Allah dengan kerendahan di pinggir jalan, setiap ada mobil lewat lalu ia melambaikan tangannya. Coba, bagaimana cara pandang kita untuk mereka? Kita sering memandang yang demikian itu dengan pandangan merendahkan karena kita sombong habis dari pengajian, lalu kita mencibir. Kasihan malam-malam begini. Kasihan. Siapa di antara kita yang di saat melihat mereka seperti itu lalu menitikkan air mata, menengadahkan tangan lalu memohon, ya Allah, itu hambamu yang terjerumus dalam kehinaan, ampuni dan angkat derajatnya. Siapa yang kayak begitu? Dan Nabi mengajari yang demikian itu, akan tapi kita lupa, kita sering sombong. Jujur, pernahkah kita mendoakan pemabuk yang ada di gardu tetangga kita itu? Jujur, mana kasih sayang kita? Yang ada adalah perendahan, seolah kita lebih hebat. Pernahkah kita mengingat tetangga kita yang melakukan kemaksiatan? Mungkin kita dengar berita misalnya tetangganya adalah kepleset dalam zina, atau mungkin saudara kita terpleset dalam zina. Apa yang terjadi di rumah kita setelah itu? Bukan derai air mata, akan tapi mungkin malah gunjingan yang tidak ada hentinya. Naudzubillah. Mestinya kita menangis mendengar tetangga kita berzina. Hilang kasih sayang. Memandang orang maksiat pun hendaknya kita pandang dengan pandangan kasih sayang. Lintasan doa. Bahkan ustadz pun kalau di saat berceramah pun pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Jangan melihat siapapun dengan pandangan merendahkan. Pandangan iblis itu. Kalau pandangan Nabi, pandangan kasih sayang. Maknanya apa? Selalu merindukan orang selamat. Sampai diingatkan Imam Nawawi, seorang ustadz pun di saat berceramah pun kadang lupa tujuan yang sesungguhnya, memperbanyak jamaah hanya untuk menggedekkan dirinya sendiri, bukan untuk mengagungkan Allah dan Rasulullah. Makanya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sebelum kamu masuki majlis, lakukan 2 rakaat baik di rumahmu atau di majlis. Kalau masjid, sekalian tahiyatul masjid sambil mendoakan, agar muncul makna kasih sayang, bukan pamer ilmu. Kalau pamer ilmu kan, apalagi pamer nasihat. Mau pamer nasihat itu maksudnya apa? Ente ini goblok, saya pinter, gitu loh pamer nasihat itu. Tapi tidak, bukan begitu. Seorang juru dakwah rindu ingin menyampaikan kebenaran agar mereka semuanya selamat, bukan sampai di situ saja. Akan tapi pandangan kasih sayang itu akan menghidupkan hatinya sendiri, sehingga di saat dia melakukan semuanya akan selalu berhati-hati, tidak ceroboh dan sebagainya, termasuk husnudzon akhirnya. Bukan sombong. Kalau sudah kan kesombongan mengandang orang lain dengan mata merendahkan. Tapi kalau pandangannya, kalau hatinya benar tadi memandang dengan makna kasih sayang, tidak sombong lagi. Bahkan sampai ada seorang alim besar, Syekh Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti, cerita tentang bagaimana memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang dan dengan ketawaduan. Sampai beliau pernah berkata, sungguh jika suatu ketika aku berceramah, karena beliau kalau ceramah enak, fasih, langsung ditulis itu jadi buku dengan bahasa Arab yang fasih, rapi susunannya itu. Beliau biasa dengan itu.
Beliau mengatakan bahwa kalau suatu ketika aku bisa berbicara fasih di atas mimbar, aku yakin karena di antara yang hadir ini ada kekasih Allah. Yang mungkin kekasih Allah yang pemahamannya lambat. Bebel itu, pemahamannya lambat tapi dia dicintai oleh Allah. Karena Allah cinta kepada orang yang bebel tersebut, maka Allah telah menjadikan lidahku untuk bicara fasih agar orang itu faham. Bukan menyombongkan dirinya. Jadi dia bisa fasih gara-gara kekasih Allah yang katanya bebel itu. Enggak sempat menyombongkan dirinya, tidak. Allah. Sekarang kita dengar tetangga berzina, wah jadi bahan cerita sekantor seminggu gak beres-beres. Innalillahi, neraka jahanam bagi orang itu. Oh, yang berzina habis dosanya dengan digunjing itu. Pindah dosanya kepada orang yang menggunjing, naudzubillah. Makanya jangan suka ngomongin orang deh. Karena kalau sudah sering ngomongin orang itu maknanya hilang kasih sayang. Bahkan kasih sayang yang sesungguhnya juga di saat kita melihat aib yang semacam itu kita tutup. Itu pendidikan mulia dari Rasulullah SAW. Agar orang itu terbantu untuk mau tobat. Kalau mau tobat terbantu karena apa? Belum tersebar. Sehingga secara psikologi dirinya masih merasa aman, tidak banyak orang tahu. Sehingga kalau mau kembali kepada Allah mudah. Tapi kalau sudah satu kampung tahu semua, apalagi satu kampung mencibir, dia akan putus asa. Bahkan sambil putus asa dendam. Karena yang mencibir adalah tetangga-tetangga ibu-ibu. Arti kata apa? Awas ya, suamimu tak rusak, anakmu tak rusak. Lihat. Karena dia sudah menjadi busuk. Gara-gara kita mencibir, merendahkan mereka. Jahat, semakin putus asa. Lihat yang jadi korban siapa nanti? Mungkin keluarga kita, naudzubillah. Itu adalah pandangan yang salah. Tapi kalau kita pandang dengan kasih sayang, kita doakan dia. Dan hakikat kasih sayang itu bukan buat-buat. Tiba-tiba kita menitikkan air mata di saat mendengar berita-berita semacam itu. Berita mabuk, berita ini. Saudara kita terjerumus dalam kehinaan. Kita harus merasa terenyuh paling tidak hati kita. Nah, kalau belum bisa seperti itu, maka belum ada kasih sayang di dalam hati kita. Nah, sekarang ini yang harus kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Kalau sudah kasih sayang itu ada di dalam hati kita dan keluarga kita, apa yang kurang dalam hidup ini? Semua akan kita jalani dengan indah. Semua akan kita jalani dengan penuh kemesraan. Adanya kasih sayang. Loh, sampai sekarang tuh hilangnya kasih sayang itu aneh. Suami nempeleng istri, waduh. Istri dia buat tinju setiap hari itu aja. Subhanallah, itu suami gila. Tinju sama orang perempuan aja. Rendah bener tuh. Ayam kate berani namai dewi gitu. Sama istrinya sendiri berani tebak-tebuk. Wah, sampai biru. Matanya merah. Kenapa? Tempeleng suami saya. Hah? Suami menempeleng. Innalillah. Lebih parah lagi istri yang nempeleng. Masya Allah, mau apa hidup kayak gitu itu? Cuman sayangnya hal yang demikian itu ada di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Karena hilangnya kasih sayang, nggak akan mampu. Kalau orang punya kasih sayang, nggak akan mampu memukul, nggak akan mampu mencaci, nggak akan mampu mengolok, nggak akan mampu menggunjing. Akan tapi saat hilangnya kasih sayang, semuanya itu akan dilakukan. Karena bersama hilangnya kasih sayang muncul kebencian, tidak peduli, tegaan. Hilang kasih sayang, hilang cinta, muncul kebencian. Sifat tidak peduli, sifat tega, biarin. Memang dia malas, makanya kerja yang serius dong. Ada orang melarat sudah lapar, butuh makan masih dimarah-marahi. Tapi kalau hatinya hidup akan menolong. Dan dia kenal Allah di saat menolong, tidak ada urusan dengan manusia itu terima kasih kepadaku atau tidak, nggak penting. Yang penting aku menolong, selesai urusanku dengan Allah. Ini makna kasih sayang harus kita tumbuhkan di hati kita. Kalau sudah kasih sayang subur di hati kita, semuanya indah. Ini kita ambil faedah daripada hadis ini, sampai binatang pun mendapatkan bagian daripada kasih sayang Nabi SAW. Nah, sekarang perlu koreksi. Jangan sampai ini hanya sekedar dongeng yang kita sebut. Tapi harus kita jadi bahan koreksi untuk diri kita sendiri. Kenapa kok kita dengan saudara kita nggak benar? Jawabannya adalah satu, karena hati kita yang busuk. Kenapa dengan bapak kita, ibu kita yang selama ini berjuang bertahun-tahun biayai kita, menyusui kita, merawat kita sampai gede? Kenapa kok sempat tega-teganya kita membentak, mengangkat suara kita di depan orang tua kita? Kenapa istri kita yang selama ini kita ambil dengan perjanjian suci di hadapan Allah,
Lah kok masih kita zalimi dia? Atau sebaliknya, seorang istri, suamimu adalah imammu, kenapa masih kau zalimi? Dan anak-anak pandang mereka dengan kasih sayang sejati, kasih sayang sepanjang waktu, tidak ada batasannya, bukan kasih sayang 17 tahun, tapi kasih sayang sampai nanti, hidup yang panjang di akhirat nanti. Pandanglah mereka dengan serius anak-anak kita, lihat. Baru kalau pandangan kita benar akan mengarahkan anak kita. Kalau jadi insinyur yang ahli ibadah, kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang pandangan kasih sayang tidak ada. Anaknya pengen jadikan mesin uang. Sholat gak sholat bukan urusan. Yang penting duitmu banyak, nak. Setelah itu masuk neraka boleh, nak. Ini orang tua yang dungu, sehingga anaknya tidak pernah dikenalkan kepada Allah. Berarti dia tidak punya kasih sayang yang sesungguhnya. Maka bersama hilangnya kasih sayang inilah akan muncul bermacam-macam permasalahan di dalam rumah. Kalau sudah ada kasih sayang, beres semuanya. Keindahan. Dan Nabi mengancam, dabba alaikum da'ul umami qablakum, merayap di hati sebagian dari kalian itu penyakit umat terdahulu yang menjadikan mereka hidup sengsara. Apa itu? Al-baghdha, kebencian. Wa yal halikatu, dia adalah pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan memangkas rambut, akan tetapi tahlikud dina, walakin tahlikud din, memangkas agama. Kalau sudah orang hilang kasih sayang, ustadz kiai tidak punya kasih sayang, muridnya jadi proyek cari duit. Yang tidak punya kasih sayang menjerumuskan. Ustadz tidak punya kasih sayang, nggak bisa baik dengan anak-anak, dengan anak santrinya. Bersama hilangnya kasih sayang, rusak semuanya. Tapi kalau sudah kasih sayang tumbuh, maka bersama hilangnya kasih sayang muncul kebencian. Kalau sudah orang benci, apa sih kejahatannya tidak lakukan? Gonjing jalan, menfitnah, oke. Ngiri, iya. Coba, orang ngiri itu kan karena tidak ada cinta. Kalau Anda mencintai seseorang, mustahil mengiri. Coba, Anda mencintai anak Anda, kemudian suatu ketika sukses dalam usahanya, senang atau enggak? Senang, bisa buat toko gede, punya rumah bagus. Cuman ada enggak orang melihat tetangganya tokonya gede lalu sakit hati? Banyak. Loh, kenapa? Karena tidak ada cinta di dalam hatinya. Problem itu semuanya. Coba kalau kita cinta, indah. Kita cinta kepada tetangga kok berhasil. Dia berhasil, kita senang. Hiburannya mah gampang kalau orang hatinya benar tuh. Menfitnah lagi, menggunjing itu mustahil orang yang mencintai. Kalau orang mencintai, mustahil menggunjing. Bahkan akan ditutup-tutupi kalau bersalah. Akan dibela di saat melakukan kesalahan karena adanya cinta. Tapi kenapa menggunjing? Lihat. Jadi daripada bersama hilangnya rahmat, muncul baghdha, kebencian, dan bersama kebencian semuanya akan dilakukan dari kemaksiatan. Kemaksiatan gede-gede lagi, menggunjing, ngiri, fitnah, dan seterusnya. Maka ayo malam hari ini kita kembali kepada makna kasih sayang yang dihadirkan oleh Nabi SAW, termasuk kepada binatang sekalipun. Dan ini harus jadi sifat yang melekat di dalam diri kita, bukan hanya sekedar cerita kasih sayang, tapi ayo kita berlatih bagaimana kita lemah lembut dengan suami, dengan istri, dengan sapaan yang indah, dengan anak. Biasakan anak kecil kalau kita ketemu, apa sih salahnya kita menyapa sebentar, sayang, pegang kepalanya, diusap, dan seterusnya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang besar. Bahkan sampai dikatakan Imam Haddad atau salah satu dari kibar ulama besar itu kalau kemana-mana tuh bawa permen. Nggak tega ngeliat anak kecil, harus senang dengan dia sampai dia hafal. Namanya Kiai Permen nanti. Mesti bawa permen kemana-mana karena kalau ketemu anak kecil mesti menyenangkan. Yuk kita semacam itu dan biasakan berlatih. Kalau anak kecil sapa. Kalau sudah hatinya benar-benar nggak tega ngeliat anak kecil lewat di hadapannya, kecuali dia untuk menyapanya serius karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini, sekaligus yang karena ini adalah bulan Maulid, sudah keluar bulan Maulid. Biasanya orang cerita tentang Maulid Nabi SAW, tentang Nabi Muhammad SAW, dan kebetulan hadisnya ini adalah hadis masalah kasih sayang Nabi dengan binatang. Maka kita sambungkan kasih sayang Nabi bukan sekedar kepada binatang, kepada musuh-musuhnya pun Nabi punya kasih sayang, termasuk kepada anak-anak kecil, wanita, dan yang lainnya yang sudah kita jelaskan tadi. Yang mau ditanyakan dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dua-dua? Dua, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kita semua punya ya. Saya mengatakan seorang yang di masa lalunya dia suka mengambil hak yang bukan jadi haknya, korupsi dan saya bilang gitu. Dan selama beberapa tahun saya dikatakan dia bisa bertobat segala dosa-dosanya sudah dilakukannya. Nah, yang saya tanyakan, apakah hukuman hanya sholat tobat atau banyak istighfar, apakah yang dia ambil di masa lalunya yang bukan haknya harus dikembalikan? Bahkan untuk jumlahnya atau memang mungkin sudah tidak ingat atau sudah lupa. Dan itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama adalah kita harus tahu apa sih maksudnya Allah kenal kita. Kalau Allah mengetahui kita, tahu ini si fulan nih, tahu, Allah tahu. Maksudnya Allah mengenal kita adalah memandang kita dengan ridho. Kalau Allah kenal kita, ya kenal Allah kita makhluknya kok. Bahkan detailnya itu ada berapa urat nadi yang ada dalam diri kita, berapa rambut kita, berapa bulu kita, Allah tahu semuanya. Bukan sekedar tahu geleger utuh begini, tidak, Allah sangat tahu. Maksudnya Allah mengenal kita itu bagaimana? Kita harus tahu dulu. Maksudnya Allah mengenal kita adalah Allah memandang kita dengan ridho. Kalau Allah mengetahui kita, tahu. Bagaimana agar Allah memandang kita dengan ridho? Jawabnya adalah kenalilah Allah, maka Allah kenal engkau. Maksudnya adalah lakukan sesuatu yang menjadi Allah ridho, maka Allah akan mandangmu dengan penuh keridhaan. Dengan cara mengamalkan ilmu, melaksanakan sholat, takut melakukan kemaksiatan, dan seterusnya. Maka ini artinya telah mengenal Allah. Maka dengan begitu Allah akan mengenal hamba tersebut. Ini yang diajarkan oleh para ahli tasawuf, beribadah, meningkatkan kualitas kedekatan kepada Allah, maka Allah akan melihatnya. Ini jadi mengenal Allah. Maknanya memperbanyak ibadah, takut bermaksiat. Maka kalau kita sudah seperti itu, maka Allah akan mengenal kita. Kalau sudah Allah mengetahui kita, mengenal kita dengan memandang dengan kasih sayang, nggak ada yang kurang. Dan mengenal Allah dengan cara menjalankan fardunya, melaksanakan kesunahan-kesunahannya, sampai dalam hadis qudsi, hatta uhibbah, sampai aku mencintai. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, lihat Allah mengenali kita. Kuntu sam'ul ladzi yasma'u biha, aku akan menjadi pendengarannya, aku menjadi tangannya untuk memukul, aku akan menjadi kakinya, aku akan menjadi lidahnya, akan menjadi dirinya. Maksudnya apa? Allah menjaga lidah kita, tidak akan berucap kecuali Allah ridhoi. Allah akan menjadi mata kita, bukan Allah berubah jadi mata-mata kita lalu Tuhan Allah, bukan. Itu tasbih, syirik itu. Maksudnya Allah, aku menjadi matanya. Maksudnya apa? Mata kita adalah mata yang dijaga oleh Allah, susah ngelihat yang haram. Begitu juga langkah-langkah kaki kita. Itulah maknanya kenal Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah apa yang kita ketahui dari para guru-guru mulia tentang ilmu, berusahalah untuk mengamalkan semampunya dengan serius, khusyuk, takut kepada Allah, maka itulah Allah akan kenal kita. Kemudian kedua adalah jika ada orang bertobat dari mengambil haknya orang lain, maka caranya adalah harus dikembalikan. Jika memungkinkan. Artinya tidak membahayakan kepada kita. Misalnya kita ngambil duitnya seseorang, mencuri 3 juta, maka tetap di bawah, tetap ini beban di atas pundak kita sampai kita kembalikan. Cuman cara mengembalikannya saja berbeda-beda. Kalau dia tahu kita yang mencurinya, maka mengembalikannya adalah dikembalikan, tak bayari. Misalnya ada seorang mencuri ketangkep, berapa kau nyuri dulu? Saya nyuri 20 juta. Baik. Setelah ditangkap, maka dia pengen tobat. Tobatnya apa? Kembalikan duit 20 juta tersebut. Tobat. Dikembalikan langsung. Tapi ada orang mencuri, tapi dia tidak tahu yang dicuri. Ada seorang mengambil haknya orang, mencuri miliknya seorang 3 juta, nyopet 3 juta. Yang diambil duitnya nggak tahu. Apakah kita tobat langsung? Assalamualaikum Mbak Haji, 3 tahun yang lalu saya menyuri 10 juta ini. Oh enggak begitu caranya. Kalau begitu bisa tambah dimarah. Oh jadi kamu ya pencurinya. Jangan-jangan nyuri yang lainnya, bisa diikuti nanti. Tapi caranya sederhana. Kembalikan uang itu kepada orang yang punya dengan cara apapun. Apakah melalui rekeningnya atau kita titipkan, lalu kita masukkan ke lacinya. Selesai. Karena dia tidak tahu kita yang mencurinya.
Ini tobat dengan semanusia. Kalau masalah korupsi, wah ini yang susah. Mau dikembalikan malah ditangkap nanti saya ini. Saya ini sadar, ini ada orang. Saya tobat. Saya pengen tobat, saya itu korupsi. Jadi harta saya itu banyak korupsi. Gimana untuk saya tobat dari korupsi? Kalau saya kembalikan kepada pemerintah, saya dulu waktu menjabat saya korupsi begini, wah heboh nih satu dunia. Cukup tobatnya adalah caranya apa? Karena itu adalah hartanya kaum muslimin. Kalau kamu kembalikan ke negara bermasalah, kamu tidak akan mampu nanti masuk penjara dan seterusnya. Keluarkan dari hartamu, kembalikan untuk kaum muslimin. Apakah untuk buat proyek-proyek umum, jembatan, kesejahteraan, kebaikan jalan dan sebagainya. Kembalikan kepada masyarakat. Yang penting jangan kau simpan di dalam rumahmu, karena kalau simpan di dalam rumahmu akan diwaris oleh anakmu, itu harta haram. Susah ya, Masya Allah. Makanya jangan ngambil yang haram biar gak susah. Tapi orang mau tobat ada caranya yang demikian itu. Ada jalan. Lalu tidak ingat jumlahnya dikira-kira deh. Anggap saja berapa juta. Ya dikira-kira. Setelah dikira-kira dicatat nanti. Sebab kira-kira terus gak benar. Setelah dikira-kira, perkiraan aku telah mengambil duitnya orang kurang lebihnya 15 juta. Tulis. Oh 15 juta. Jadi kemana-mana ingat catatannya. 15 juta tanggungan saya kepada orang-orang tersebut. Dibayari dan dicicil. Harus dikembalikan. Kalau tobat kepada manusia harus macam itu. Repot. Termasuk menggunjing seseorang. Ada cara tobatnya. Mungkin naudzubillah, jangan menggunjing. Kalau kita menggunjing seseorang, dilihat apakah orang tersebut tahu kalau kita menggunjingnya. Kalau dia tahu kita menggunjingnya, tobatnya adalah kita datang dan minta maaf. Mohon maaf Bu, semalam saya gunjing terus. Saya tahu kok, makanya dari itu saya minta maaf. Karena dia tahu menggunjingnya. Tapi kalau orang tersebut tidak tahu kita menggunjingnya, ya minta maafnya jangan datang kepadanya lalu berkata, Bu mohon maaf kemarin seharian saya menggunjing. Dengan siapa kamu? Nah ini habis, ceritanya panjang nanti. Kalau kita menggunjing seseorang, tapi jangan menggunjing. Kalau seandainya kita keperucut, terlanjur menggunjing seseorang dan orang itu tidak tahu kita menggunjingnya, maka tobatnya dengan dua cara. Yang pertama adalah istighfar untuk dia. Istighfar untuk dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia dan aku, ampuni dia dan aku. Yang kedua adalah sebutlah kebaikan orang tersebut di tempat kita menyebut kejelekannya. Gak usah cerita kepada dia. Selesai. Awas, hati-hati, menggunjing dosa gede, dosa yang sering dilupakan oleh hamba Allah. Ini adalah cara bertobat dan harus ada bertobatan. Kemudian masalah sholat tobat dan sebagainya. Sholat tobat tidak lain adalah sholat hajat. Melakukan sholat 2 rakaat, semoga Allah mengampuni, lalu mohon kepada Allah. Tapi nggak cukup dengan itu semuanya. Kalau doa kepada Allah mah gampang, enteng. Kalau ada orang berdosa kepada Allah, cukup menangis memohon ampun kepada Allah, beres. Asalkan serius. Dosa mabuk, naudzubillah, zina. Tinggal tidak usah cerita kepada manusia, tobat, tidak mengulangi pekerjaan tersebut, beres di hadapan Allah insyaallah. Tapi dosa dengan manusia harus dikembalikan dan minta ridho dari orang tersebut. Tapi kalau ada seorang hamba, hartanya sudah terlanjur habis, mau dikembalikan gimana? Ya semampunya dulu dikembalikan. Yang penting ada niat untuk bertobat. Kalau setelah itu mati, biarpun belum beres, insya Allah mati diampuni. Karena apa? Sudah matinya waktu dia menuju ke tempat pertobatan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu-ibu. Kembali ke Ivan, masih ada yang mau bertanya? Satu aja cukup. Sudah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah salah seorang pendidik di sebuah sekolah umum. Kalau tadi mau menawarkan kasih sayang kepada siswa, sementara kondisi realnya mungkin sangat jauh dari aturan agama Islam, di mana laki-laki dan perempuan bercampur, sementara kita punya keinginan atau punya rasa kasih sayang tersebut minimal punya cita-cita untuk jalan di masa yang akan datang. Pertanyaannya adalah mohon solusi
dari ibunya bagaimana kiranya menjalankan tugas sementara ibunya pendidikan khususnya di umum tidak seperti di pesantren begitu ya. Dan kami sadar mereka adalah putra putri orang Islam begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu diperjelas lagi adalah bagaimana sih mandang kasih sayang itu? Apa kasih sayang itu pasti belayan? Bukan. Apakah kasih sayang itu harus sanjungan? Bukan. Apakah kasih sayang itu langsung pemberian materi? Bukan. Kasih sayang adalah memberikan sesuatu kepada orang tersebut demi kebaikannya. Itu kasih sayang dari kita. Bekti dan kasih sayang. Seorang anak mencintai bapaknya atau mencintai ibunya dan menyayangi ibunya. Ternyata ibunya tidak sholat. Apa yang harus dilakukan? Menjadikan ibunya ahli sholat. Itu kasih sayang. Bukan belayan, bukan belayan, masalah lain. Termasuk anak sekolah. Bagaimana makna kasih sayang itu? Makna kasih sayang adalah kita membuat sesuatu yang menjadikan mereka selamat. Yang jelas hati kita itu hidup. Dan kita mulai dari mana? Ya yang mampu kita lakukan. Kalau kita langsung membuat merubah, itu bukan sekolah kita, bukan rumah kita, repot. Mungkin kita yang malah hancur. Semua orang tidak senang dengan gaya kita semua. Jangan sok jadi pahlawan yang paling hebat lalu berani. Saya nggak peduli orang nggak senang sama saya. Oh, enggak begitu. Itu bukan siasat dakwah. Akan tapi bagaimana orang segan kepada Anda, senang sehingga bakal dengar omongannya. Bukan malah dipandang benci. Mungkin kita punya sering dalam rapat kita punya usulan-usulan. Ngambil pendidikan apa? Ngajar apa? Intinya adalah bagaimana kita punya ide-ide yang menyelamatkan mereka. Ngajar apa sekarang? Apa? Pendidikan agama Islam. Sebagai guru agama tentunya harus menjadi suri teladan terlebih dahulu. Dari cara berperilaku, akhlak, lisanul hal, afsah min lisanil maqal. Jadi perilaku akhlak yang menjadikan mereka itu adalah senang dengan kita. Omongan itu nomor kesekian kalinya. Omongan urusan nanti. Tapi mulai adalah dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai kita itu menjadi guru agama ternyata Pak kalah sama guru matematik dalam akhlaknya. Dan kita pun selalu menasihati guru matematik, jangan kalah kamu dengan guru agama. Kalau guru agama itu jam 9 lalu kamu sholat duha itu mah enteng biasa. Tapi kalau guru IPA, guru matematik tiba-tiba istiqomah sholat duha, ini terenyuh anak ngelihat nih santri, hebat. Maka guru agama di sini perannya harus betul-betul dan dari suri teladan terlebih dahulu, nggak usah musing-musing. Memberi suri teladan yang baik, memberi contoh yang baik, kemudian program-programnya, memberikan masukan yang positif. Contoh aja olahraga, dimulai dari olahraga. Sebisa mungkin mengusulnya gimana kalau putri gurunya juga putri, kalau laki gurunya adalah laki. Kemudian tolonglah bajunya dengan pakai yang sopan lah. Kemudian ini memberikan masukan itu kasih sayang. Jadi jangan dianggap kasih sayang to the point langsung membelai, dan enggak begitu. Tapi bagaimana menyelamatkan dia? Mungkin guru pramuka kita beri masukan. Ngapain harus pergi ke hutan cari nyamuk di sana? Jadilah guru pramuka yang cerdas. Ayo kita sekarang buat perkemahan depan masjid itu. Yang penting melatih kemandirian. Suruh masak sendiri dan sebagainya. Waktu sholat jamaah bisa sholat jamaah. Cerdas. Ya, ini adalah membuat perubahan halus. Yang penting ada khurqah, hati yang merasa terenyuh melihat kemungkaran. Mungkin ada para siswinya adalah tidak menutup aurat dan sebagainya. Mungkin dengan bahasa yang jangan langsung dicekoki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak pakai kerudung kamu neraka masuk ini. Kita perlu kecerdasan dengan bicara tentang kemuliaan seorang wanita dan sebagainya. Kita beri contoh wanita yang punya rasa malu dan seterusnya sampai nanti anak itu faham tentang kemuliaan yang sesungguhnya baru. Kadang itu biasanya kita itu terlalu terburu-buru di saat ingin menyelamatkan orang malah bukan menyelamatkan. Seperti kepompong. Di saat mulai menjadi kupu-kupu itu akan keluar sendiri itu kepompong. Tidak usah dibantu nanti. Kalau buru-buru mau malah cacat itu nanti sayapnya tidak bisa terbang nanti.
Sama di saat kita mengajak kepada kebaikan tidak pakai siasat, malah menjadi orang itu lari dari kebenaran, bukan tambah dekat. Sementara Nabi mengajarkan basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'asyiru, wa la yassiru wa la tu'assiru. Maka berikan kabar gembira. Kalau mengajak dengan indah dan kelembutan, menebar senyum, mengucapkan assalamualaikum, dan kita memberi contoh yang baik, maka ketahuilah secara otomatis mereka akan mandang Anda satu. Kemudian kekaguman itu memandang Anda, jadi setiap omongan diri karena Anda punya perilaku yang baik, lalu muncul kekaguman, kemudian setelah itu mencintai Anda, maka setelah itu mudah mendengar Anda. Ini adalah seorang guru. Dan jangan menganggap sepele tentang seorang guru SMA sekalipun pendidikan agama. Menjadi orang besar tidak harus menjadi seorang dosen atau ulama, akan tapi ada ketulusan. Kita tahu Syahid Hasan Al-Banna, Imam Syahid Hasan Al-Banna itu bukan seorang dosen guru besar. Dia adalah seorang guru SMA. Seorang guru SMA. Sebelum manhaj Ikhwanul Muslimin berubah ini, kalau beliau adalah seorang sufi. Hasan Al-Banna seorang sufi. Seorang yang sufi dan peka, tulus. Setiap hari Selasa ada burudah di rumahnya. Bagaimana beliau adalah? Dengan akhlak. Dia adalah dikagumi. Beliau adalah dikagumi. Adalah hanya seorang guru SMA. Guru aliyah, guru SMA. Mengajar dengan akhlak yang mulia, punya ide-ide cemerlang, ternyata menjadi sebab luar biasa ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Itu saja insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa program kita adalah program ngikat. Masih ingat ngikat? Kami tidak ingin bahwasanya pertemuan kita hanya seperti ini. Kami ingin semuanya punya perjuangan. Yang pernah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya hendaknya semuanya mengikat dengan sukarela. Program ini kami serukan kepada semua jamaah, baik yang di dalam dan di luar negeri, termasuk diantaranya adalah ngikat agar merasa punya perjuangan, memberikan kepada perjuangan ini, apakah itu barang rongsok dan sebagainya. Termasuk yang kami sampaikan pada bulan yang lalu adalah yuk kita bergabung dalam perjuangan, termasuk untuk mengadakan radio yang ada di Bogor ini untuk kita besarkan. Kita butuh dana yang lumayan besar, 1 miliar. Untung-untung ada hamba Allah yang dibuka hatinya malam ini lalu mencukupi itu semuanya. Nggak mustahil, Allah Maha Kaya. Kalaupun tidak, maka kami ingin mengambil biarpun hanya 1000, tapi yang sifatnya rutin agar merasa memiliki radio itu. Kalau sudah merasa memiliki, insya Allah penasaran, setiap keluar pakai mobil akan diputar itu. 1.000 rupiah per bulan misalnya, atau 5.000 per bulan, atau 10.000 per bulan, atau 100.000 per bulan, semampunya. Baru nanti dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, insya Allah selesai itu semuanya. Tinggal insya Allah kita akan cari siapa yang bakal menombok ini dulu, 1 miliar, baru nanti akan dicicil insya Allah. Mohon bergabung, nanti ini formulirnya akan dibagi, bawa pulang ke rumah, kapan-kapan diserahkan. Dan diserahkan pun nggak apa-apa. Dan kita tidak akan merengek datang ke rumah Anda, enggak, tapi Anda yang mencatat. Anda yang melamar ingin selamat, melamar ingin mulia, ini catat di sini. Nanti saya sanggup untuk ditagih setiap bulan 5.000 atau 10.000 nanti. Kalau tidak, nggak ada masalah, nggak ada yang tahu. Karena tujuannya adalah semakin erat, semakin dekat punya perjuangan. Kalau sudah begitu, lihat, tidak akan putus sampai mati. Kenapa? Anda merasa radio itu milik Anda. Dan bahkan tidak cukup untuk diri Anda sendiri. Aku ngomong, nak, Abah dulu pernah bantu situ, dalam hatinya, nak, dengar radio itu, nak. Tetangga dengar radio itu, maka menjadi pejuang Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Untuk bisa mengajak orang yang bisa membantu 1 miliar. Karena itu perlu 10 kilo untuk bisa menjangkau sampai Lampung, sampai Cirebon itu. Besar nanti dari sini 10 kilo, 1 miliar. Kalau dengan Allah jangan menganggap itu duit gede, itu duit kecil enteng. Tapi manfaatnya lebih gede dari pondok pesantren. Kalau pondok pesantren 1 miliar itu ternyata hanya untuk 3 kelas, 4 kelas. Menampung kali 30, 30 kali 4 berapa? 120. Tapi kalau radio ini yang mendengar ada ribuan manusia, Masya Allah, pahalanya gede. Ayo cepat-cepat kalau begitu, untuk ikut berjuang untuk mengadakan radio ini. Sekarang ada masih 1 kilo, kita pengen 10 kilo. Kalau 10 kilo, nah ini nanti lebih besar manfaatnya, subhanallah. Setelah itu, setelah panjang umur, kok meninggal dunia, mati kita selalu punya tabungan yang terus mengalir dan tidak ada hentinya. Kemudian sekaligus pondok pesantren sekaligus sekolah akan dimulai di Bogor, dan tanah sudah ada insya Allah. Dan kita juga pengen pejuang-pejuang, pengen punya pejuang-pejuang, punya apa terserah. Saya punya bata berapa puluh ribu, kirim, nggak apa-apa. Saya punya kayu, kirim. Saya punya besi, kirim.
Kalau Anda mengirim ke tempat tersebut, sebetulnya Anda telah mengirim ke kuburan Anda sendiri. Biar punya rumah di kuburan nanti. Biar punya lampu di kuburan nanti. Biar punya kenikmatan di kuburan nanti. Yang kita tinggal gak akan kita bawa ke kubur. Yang kita tinggal hanya cerita. Bakal orang pada nyesel, ya Allah, kenapa hartaku ini tidak aku berikan ke jalan Allah. Rumah megah, gedung tinggi, mobil mewah, ya ditinggal begitu saja. Bahkan mungkin diwaris oleh seorang anak yang zalim, naudzubillah. Semoga anak kita soleh-solehah semuanya. Tapi ayo kita ikut berjuang secepatnya. Jadi ada 2 program di Bogor, pondok pesantren, tanah sudah ada. Biarpun kurang luas, kita belum ini mukaddimah, hanya berapa ribu saja, 4.000, 5.000, akan kita perlebar sampai hektar nanti. Ini sudah ada tanahnya, radio sudah ada bibitnya, 1 kilo kita tingkatkan menjadi 10 kilo. Niat semuanya, ambil ini, tidak pun tidak ada masalah, nggak bayar ini, ambil kertas gratis sampai di rumah, merenung, Anda tidak mengisi nggak apa-apa, tak tahu aja paman Anda yang mengambil, ngasih 1 miliar dapat pahala nanti, nggak usah khawatir. Kalau ada minjemi 1 miliar, langsung bismillah. 1 miliar sih. Oh, untuk radio. Enteng. Yang minjemi pun bakal dikembalikan, apalagi yang ngasih. Bakal dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga Allah mudahkan kita untuk berjuang. Dan setelah itu apa? Kita buat program lagi, ada lagi, buat sekolahan lagi, kita bikin bagi-bagi lagi. Pokoknya kita terlalu pengen naik pangkat. Pengen mati dalam keadaan berjuang. Mati dalam keadaan nulis, saya siap membantu seret mati, selamat dia. Belum ketulis angkanya, insya Allah saya siap membantu setiap bulan mati. Belum kelihatan nih, berapa ini? Tapi karena dia di dalam kebaikan, maka sudah sampai ke surga Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhurna, wa afina wa la tubridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kasih sayang-Mu ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami ya Allah, kasih sayang dengan orang tua kami, berkasih sayang dengan anak-anak kami, berkasih sayang dengan pasangan kami, berkasih sayang dengan pembantu yang ada di rumah kami, berkasih sayang dengan santri-santri kami, berkasih sayang dengan tetangga kami. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim, dan jauhkan kami dari kebencian dan dendam kepada siapapun ya Allah. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang aniaya kepada kami mohon ya Allah, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami mohon berikan kepada mereka kemuliaan ya Allah, berikan kepada mereka keikhlasan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu, suami istri yang saling mengabdi ya Allah, yang saling mengerti dan berkorban karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon yang belum menikah, kami mohon mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jaga kehormatan kami semua, jauhkan kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan, jauhkan kami dari makan riba. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang masih berurusan dengan riba, kami mohon jauhkan dari riba dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan kepada mereka rezeki yang halal penuh berkah ya Allah, yang lebih banyak ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, jauhkan kami dari zina yang hina itu. Dan kami mohon jika ada di antara kami, tetangga kami, masyarakat kami, ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan makmurkan masjid ini dengan ahli surga. Ya Allah, yang berjuang di masjid ini, yang sedekah untuk masjid ini, yang infak masjid ini, yang berjuang dengan harta, pikiran, tenaga, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah ya Allah. Anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, berikan kami dan mereka semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Di mana ini ngambilnya? Ngambilnya di mana? Ada. Mau diambil yang kemarin sudah ngisi, mau nambah dirubah boleh. Mau dirubah dibatalin juga boleh, tapi jangan. Nah, insyaallah ya. Ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.